Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Pramita Sylvia Dewi MPD selaku dosen filsafat ilmu. Nama saya Ahmad Khairi, NIM 860369577 UPBJJ Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Filsafat ilmu. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat. Yang pertama, mengawasi evaluasi kritis terhadap metode, bukti, dan klaim ilmiah. Dan yang kedua, memperkuat, memberikan landasan filosofis yang kokoh untuk pengembangan ilmu. 2. Nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Objektivitas, bebas dari prasangka. Terus selanjutnya kejujuran, melaporkan apa adanya. Terus reproducibility, hasil dapat diuji ulang. Dan yang terakhir tanggung jawab, ilmu untuk manfaat manusia. 3. Kesimpulan, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dan landasan bagi perkembangan ilmiah yang benar dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? 1. Kebenaran, menurut pengetahuan yang benar dan akurat berdasarkan bukti dan data yang valid. Kedua, kejujuran, jujur dalam penelitian dan pengajaran, tidak memanipulasi data atau plagiat. Yang ketiga, kebebasan, bebas berpikir dan menyampaikan pendapat, ruang untuk inovasi dan kreativitas. Keempat, keadilan, akses pendidikan yang merata untuk semua, perlakuan adil kepada setiap learner. Yang kelima, tanggung jawab, ilmu untuk kemajuan manusia, dampak etis dari setiap tindakan pendidikan. Keenam, objektivitas, bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok berdasarkan logika dan bukti, bukan emosi. Dan yang terakhir atau ketujuh, kerendahan hati, bersedia mengakui kesalahan, selalu belajar dan berkembang. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena berfungsi memeriksa dan mengkritik fondasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Fungsi utama: 1. Menganalisis konsep dasar, apa itu teori, bukti, metode ilmiah. Dan yang kedua, mempertanyakan asumsi mengapa metode tertentu dianggap benar. Yang ketiga, menilai validasi. Apakah kebenaran ilmiah sudah teruji dengan benar? Contoh, ketika ilmuwan menerima teori tertentu, filsafat ilmu bertanya, mengapa teori ini diterima? Apa buktinya? Apa metodenya valid? Sama seperti pisau yang membedah untuk melihat dalam. Filsafat ilmu membedah asumsi-asumsi yang sering tidak dipertanyakan. Tokoh utama, Karl Popper teori harus bisa dibuktikan salah falsifikasi. Thomas Kuhn, paradigma dan perubahan revolusi ilmiah. Kesimpulan, filsafat ilmu adalah pisau yang menganalisis, mengkritik, dan memeriksa ilmu pengetahuan agar lebih kuat dan valid. Selanjutnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. 1. Ontologi, hakikat mengajar dan belajar. Kedua, epistemologi, siswa belajar pengalaman, observasi, dan penalaran. Ketiga, aksiologi, etika dan moral dalam pendidikan. 1. Menentukan apa yang diajarkan. Ontologi, siswa belajar konsep gaya dengan mendorong meja sendiri, bukan menghafal definisi. Kedua, memilih cara mengajar. Epistemologi, IPA, siswa melakukan eksperimen sendiri, bukan hanya mendengar penjelasan guru. Matematika, siswa menemukan rumus sendiri, bukan menghafal. 3. Menilai hasil belajar. Epistemologi, ujian bukan hanya pilihan ganda, tapi juga esai dan proyek. Dan keempat, mengambil keputusan etis. Aksiologi, guru tidak berhak menyalin karya siswa atau nilai kejujuran. Dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. 1. Ontologi, menentukan apa yang diajarkan. Soal,
Apa yang harus dipelajari siswa? Contoh kebijakan. Kurikulum 2013 menekankan kompetensi bukan hanya materi. Mapel PJOK mengajarkan siswa aktif bergerak, bukan teori olahraga. Kedua, epistemologi menentukan bagaimana belajar. Soal, bagaimana siswa terbaik belajar? Contohnya, pembelajaran belajar jarak jauh PJJ. Siswa watch video teori di rumah, diskusi via Zoom. Pembelajaran berbasis proyek, siswa membuat kerajinan, bukan sekedar membaca. Dan ketiga, aksiologi menentukan nilai dalam kurikulum. Soalnya, nilai apa yang ditanamkan. Contoh, kebijakan kurikulum, wajib pendidikan karakter PPKN, nilai religius masuk dalam kegiatan sekolah. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.